Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Orientasi Kasih Karunia. Saudara, kita itu jarang sekali mempersoalkan orientasi atau arah kasih karunia Allah. Padahal orientasi kasih karunia Allah dalam perjanjian lama atau bagi umat perjanjian lama itu sangat berbeda dengan orientasi kasih karunia Allah dalam perjanjian baru atau bagi umat perjanjian baru. Kasih karunia di PL atau dalam teks bahasa Ibrani dipakai kata ken. Walaupun untuk memahami kata ini kita harus teliti dalam melihat konteksnya, namun secara umum pengertian kata ken atau kasih karunia dalam PL adalah kemurahan hati atau pemberian khusus yang istimewa. Misalnya, kasih karunia yang diterima Nuh dalam Kejadian 6 ayat 8. Konteksnya, dari sekian banyak manusia, Nuh adalah orang benar yang hidupnya menjauhi kejahatan, sehingga dapat dipercaya Tuhan untuk membangun bahtera. Sedangkan bangsa Israel kita tahu mendapat kasih karunia Allah, dipilih Allah untuk menerima dan menyampaikan atau menyatakan warisan abadi, yaitu pengenalan satu-satunya akan Allah yang benar. Juga dipilih Allah untuk melahirkan Mesias. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Jadi tidak heran kalau orientasi kasih karunia Tuhan dalam perjanjian lama, khususnya bagi bangsa Israel, adalah pemenuhan atas kehidupan jasmani di bumi ini dengan segala kebesarannya. Hal itu sejalan dengan fokus hidup mereka, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Maka dari semua bangsa yang ada di dunia, bangsa Israellah satu-satunya bangsa yang memiliki kehormatan yang sangat luar biasa. Sampai dunia ini berakhir kelak, bangsa Israel tidak akan lenyap, sebab mereka adalah saksi Allah yang benar untuk membuktikan dan menunjukkan siapakah Allah yang benar itu. Dengan kata lain, keberadaan bangsa Israel itu dipakai Allah untuk menunjukkan siapa Allah yang benar. Sedangkan kasih karunia dalam perjanjian baru berbeda, saudara, di mana orientasinya bukan lagi kepada hal-hal lahiriah, melainkan pada keselamatan, yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Itulah sebabnya fokus hidup orang percaya atau umat perjanjian baru adalah menjadi sempurna seperti Bapa.
dan arah atau orientasi hidupnya haruslah langit baru dan bumi baru. LB3, bukan kehidupan di dalam bumi ini, tetapi Kanaan surgawi. Memang hal ini sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan masa Perjanjian Lama. Sebab keadaan di Perjanjian Lama adalah keadaan di mana Tuhan Yesus belum memberikan penebusan dengan darahnya di kayu salib. Jadi tidak heran kalau standar moral tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama yang terbaik pun belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang, seperti dituliskan Roma 3 ayat 23. Artinya mereka belum bisa juga dituntut untuk sempurna seperti Bapa. Orientasi berpikir mereka masih duniawi, kecuali beberapa tokoh tertentu. Misalnya Abraham. Abraham adalah tokoh pertama dalam sejarah kehidupan manusia yang memiliki jiwa kemusafiran yang sangat kuat. Sepanjang umur hidupnya hanya dihabiskan untuk menemukan langit baru dan bumi baru. Saudara bisa baca Ibrani 11 ayat 8 sampai 15. Tetapi saudaraku, semua tokoh Alkitab Perjanjian Lama belum mengenal kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu berbeda dengan orang percaya yang hidup di zaman Perjanjian Baru, yaitu saudara dan saya, di mana dunia ini bukan rumah kita. Kerajaan kita pun bukan berasal dari dunia ini. Kita tidak boleh mencampur adukkan secara sembarangan kasih karunia bagi bangsa Israel sebelum zaman anugerah di Perjanjian Lama dengan kasih karunia di Perjanjian Baru di zaman kita hidup saat ini. Tidak bisa kita samakan, saudara. Maka kalau ada usaha yang menyamakan standar hidup Perjanjian Baru, maksud saya umat Perjanjian Baru, dengan bangsa Israel di Perjanjian Lama, sejatinya itu merupakan penyesatan. Sebab hal ini mengakibatkan fokus hidup orang percaya jadi tertuju pada perkara-perkara di bumi. Terkait dengan hal ini, sebagai umat Perjanjian Baru yang hidup di zaman anugerah, hendaknya kita juga tidak dengan mudah menggunakan kata kasih karunia hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara atau sesuatu yang bernilai rendah. Seperti ketika mendapat pekerjaan, kita mudah berkata bahwa itu kasih karunia. Ketika mendapat keberuntungan dalam bisnis, juga berkata itu kasih karunia. Bukan tidak boleh, tapi sebaiknya sepanjang tidak menyangkut keselamatan, itu rasanya kurang tepat kalau kita mengkaitkan dengan kasih karunia. Sebab orientasi kasih karunia dalam Perjanjian Baru itu keselamatan, saudara. Sekali lagi saya tekankan bahwa kasih karunia dalam Perjanjian Lama itu berorientasi pada kebutuhan jasmani atau hal-hal lahiriah.
tetapi dalam perjanjian baru berorientasi pada keselamatan kekal. Ini harus kita mengerti dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.